Apakah kita tahu apa yang terbesar dalam kekristenan? Dalam 1 Korintus 13 ayat 13 mengatakan, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Dalam kehidupan Kristiani, kita mengetahui bahwa iman, pengharapan, dan kasih merupakan hal-hal mendasar bagi kekristenan. Namun yang paling besar di antaranya adalah kasih. Dalam konteks jemaat Korintus pada waktu itu, menekankan bahwa bagi mereka karunia rohani merupakan hal yang terutama dan membanggakan dirinya sebagai orang yang paling rohani sampai melupakan kasih kepada sesama. Oleh karena itu, Paulus menuliskan nats ini bahwa apa yang telah mereka banggakan hanyalah sebuah kesia-siaan karena mereka tidak memiliki kasih. Tentu saja, tanpa kasih, semua karunia rohani tidak akan ada artinya. Mengapa Paulus membandingkan kasih dengan iman dan pengharapan? Mengapa kasih lebih besar daripada iman dan pengharapan? Banyak orang Kristen mengagumi kasih Allah yang besar dan pada saat yang sama tidak mengasihi orang lain. Kita bisa saja memuji kasih Tuhan dengan luar biasa, tetapi hal itu akan percuma jika kita tidak mau berbagi kasih dengan sesama. Saudara-saudari terkasih, dimanapun fase hidup kita sebagai orang Kristen, kita pasti akan selalu bergelut dengan iman, pengharapan, dan kasih. Namun dari antara itu, kasih merupakan hal yang lebih utama. Yesus juga mengajarkan kasih. Hal ini dapat kita ketahui melalui ucapan Yesus yang sangat terkenal tentang kasih kepada Allah dan kepada sesama manusia sebagai perintah yang terbesar dan terutama. Kasih dinyatakan melalui perbuatan kita, sedangkan iman adalah bukan akibat perbuatan kita, tetapi atas dasar kasih karunia Allah. Iman dan pengharapan hanya akan berguna untuk diri kita sendiri, sedangkan kasih berguna untuk orang lain. Terkadang, kalau kita sudah memiliki iman dan pengharapan dan diberkati Tuhan Yesus, terkadang kita lupa untuk mengasihi. Oleh sebab itu, kasih mengunci iman dan pengharapan supaya manusia menyadari bahwa segala sesuatu di dunia ini bukan semata hasil dari seberapa besar kita berusaha. Namun, semua adalah karena belas kasih Allah. Karena itu, sangat disayangkan jika ada orang yang mengaku memiliki iman dan pengharapan yang besar, tetapi tidak memiliki kasih yang besar. Mungkin saja di gereja kita terlihat memiliki kedekatan dengan Tuhan, tetapi tidak pernah bermurah hati kepada orang lain. Melalui firman ini, sebagai orang Kristen, kita ditantang untuk menunjukkan sesuatu yang terbesar dari yang kita miliki, yaitu kasih. Tidak ada gunanya jika kita hanya memiliki karunia-karunia rohani yang terlihat spektakuler, tetapi tanpa mempunyai hati yang mengasihi orang lain. Kalau kita mau jujur di hadapan Tuhan,
Kita adalah orang-orang yang gagal untuk menunjukkan yang terbesar di dalam kekristenan, yaitu kasih. Kita hanya bisa mengaku menikmati kasih Allah yang berkelimpahan, tetapi kita gagal membagikannya kepada orang lain. Yesus Kristus sendiri sudah merendahkan dirinya begitu rupa menjadi manusia. Dia mau peduli dengan orang lain, menanggung penderitaan orang-orang berdosa. Melalui ini, Yesus sudah menunjukkan bukti kasih yang terbesar. Mati secara terhina di atas kayu salib untuk orang-orang berdosa hanya karena kasih. Oleh karena itu, marilah kita mewujudkan kasih kepada Yesus dan kepada sesama kita di dalam kehidupan kita sebagai bukti hal yang paling besar di dalam kekristenan. Amin.